Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan di seputar kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam bahasa Inggris, kata Paskah itu difahami dengan kata Easter. Sehingga ketika Paskah tiba, negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, mereka berkata Happy Easter, selamat menyambut Paskah. Nah, saudara-saudara sekalian, ada kemudian pertanyaan yang muncul adalah kata Easter ini berasal dari mana, gitu loh. Easter ini adalah kata dari mana, gitu. Nah, yang membuat sesuatu isu yang menarik, karena beberapa orang itu mengkaitkan kata Easter ini dengan sebuah karya yang berasal dari masa lalu dari seorang sejarawan Kristen yang bernama Bede. Bede ini adalah seorang sejarawan Kristen dari Inggris, seorang Anglo-Saxon yang di dalam karyanya menyebut Eostri sebagai nama seorang dewi yang ada di negara-negara Anglo-Saxon. Nah, Eostri inilah yang kemudian dikaitkan dengan Easter ini. Sehingga beberapa orang kemudian mengatakan kita tidak boleh sebagai orang Kristen itu mengatakan Happy Easter. Gitu. Karena kata Easter itu terkait dengan nama Eostri ini. Nama seorang yang katanya beda itu adalah nama seorang dewi kafir yang disembah oleh orang-orang Anglo-Saxon. Orang-orang Anglo-Saxon itu adalah orang-orang yang tinggal di Inggris atau di UK lah istilahnya. Di sana. Eostri, ini dewi kafir ini. Ya, karena itu kemudian ada beberapa WA, kemudian ada beberapa Facebook yang kemudian mengkampanyekan pelarangan penggunaan Easter di dalam ucapan-ucapan Paskah karena terkait dengan nama Eostri ini. Nah, lalu bagaimana tanggapan kita? Sebenarnya sih kalau kita di Indonesia ini sebenarnya nggak masalah karena kan kita biasa mengucapkan Selamat Paskah. Dan memang kata Paskah memang mungkin yang paling pas lah karena kata Paskah itu merupakan terjemahan dari kata Pesak di dalam Perjanjian Lama yang minggu yang lalu sudah saya bahas bersama-sama. Hanya beberapa orang ya karena ya istilahnya karena sekarang English atau bahasa Inggris itu telah menjadi bagian daripada budaya global, maka sudah tak terelakkan di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kata yang terkait dengan bahasa Inggris. Contohnya yang terkait dengan ulang tahun, kita mengucapkan kata Happy Birthday. Walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata selamat ulang tahun, tapi Happy Birthday menjadi sesuatu yang umum, sesuatu yang mungkin tidak perlu lagi diperdebatkan. Sama juga dengan pada waktu Natal kita mengatakan Merry Christmas and Happy New Year. Nah, karena ya itu sudah menjadi budaya global. Demikian juga dengan Paskah ini. Apakah salah kalau kita mengatakan Happy Easter ini? Ya, ada beberapa orang mengatakan janganlah karena Easter terkait dengan Eostri sebagaimana yang muncul di dalam karya Bede seorang sejarawan Kristen ini. Namun studi-studi akademis yang lebih mutakhir menyatakan bahwa keberadaan dari Eostri itu sendiri masih diperdebatkan. Seorang arkeolog dan ahli sejarah abad pertengahan yang bernama Audrey Mini, ini seorang guru besar, dia baru saja meninggal tahun 2021 yang lalu, seorang guru besar di dalam sejarah abad pertengahan dan juga seorang arkeolog. Dia Audrey ini menyatakan bahwa Eostri itu hanya spekulasi buatan Bede. Tidak ada bukti-bukti yang secara meyakinkan itu memverifikasi, menegaskan keberadaan dari seorang dewi kafir yang namanya Eostri itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Audrey Mini. Dan Audrey Mini sendiri tidak sendirian, ada beberapa pakar di dalam sejarah
abad pertengahan yang mengatakan hal yang serupa. Jadi Austria itu keberadaannya masih jadi tanda tanya gitu loh. Jadi kurang tepat lah apabila kita kemudian secara gampang mengatakan bahwa Happy Easter itu terkait dengan Austria, terkait dengan Dewi Kafir yang disembah oleh orang-orang Anglo-Saxon pada masa pra-Kristen. Nah, sementara keberadaan dari Dewi itu sendiri sampai hari ini masih belum betul-betul meyakinkan. Bahkan dianggap tidak ada, hanya spekulasi daripada beda semata. Nah, jadi kira-kira kalau begitu Happy Easter ini dari mana ya asalnya? Nah, disinilah kemudian saya melakukan sedikit riset dan yang saya temukan begini, komunitas Kristen mula-mula itu menyebut perayaan Paskah, perayaan Paskah. Jadi komunitas Kristen mula-mula itu menyebut perayaan Paskah dengan istilah dalam bahasa Latin, Hebdomada Alba. Itu istilah dalam bahasa Latin. Nah, kalau diterjemahkan ya artinya Minggu Alps atau Minggu Alba. Nah, Minggu Alps atau Minggu Alba ini menunjuk pada jubah putih yang biasa dikenakan oleh calon yang akan menerima baptisan. Jadi sampai hari ini di gereja ortodoks, misalkan di Yunani, di Rusia, di negara-negara Eropa Timur, pembaptisan itu dilakukan pada hari Sabtu malam atau Minggu dini hari. Nah, sampai hari ini. Dan itu mengikuti kebiasaan yang sudah ratusan tahun usianya. Bahkan itu mungkin yang biasa dipraktekkan di dalam gereja mula-mula. Yaitu orang-orang yang dibaptis itu akan dibaptiskan pada hari Sabtu malam atau pada Minggu dini hari. Dan ketika mereka dibaptiskan, mereka itu harus mengenakan pakaian putih atau jubah putih. Dan jubah putih ini harus dikenakan selama 8 hari. Dari semenjak katakanlah malam Paskah itu atau minggu dini hari itu. Nah, ini asalnya. Jadi jubah putih, jadi kata Alba sendiri ya, kenapa disebut dengan Minggu Alba ya? Karena mereka kan dibaptis itu semuanya menggunakan baju putih dan peristiwa pembaptisan itu terkait dengan Minggu Paskah itu. Ya. Nah, kata Alba yang dalam bahasa Latin memang berarti putih. Namun di Spanyol dan Italia yang berdekatan dengan Jerman, kata ini juga diartikan sebagai dengan kata fajar itu. Jadi kata alba itu dalam bahasa Latin itu artinya putih. Jadi kalau Anda punya anak yang namanya Alba itu artinya putih. Kalau Anda ingin punya anak yang kulitnya putih, Anda bisa menggunakan nama Alba. Alba artinya putih dalam bahasa Latin. Namun di Spanyol dan Italia yang berdekatan dengan Jerman. Jadi kalau sudah lihat peta Eropa, Jerman itu kan berdekatan dengan Italia, berdekatan dengan Spanyol dan Prancis tentunya, Belanda juga. Tadi kata Alba bukan hanya berarti putih, namun bisa berarti fajar. Dari sinilah kemudian boleh jadi muncul ini festival fajar, festival putih yang dipahami oleh orang-orang Jerman sebagai festival fajar. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Jerman kuno, fajar itu adalah Eostarun. Dari kata Eostarun itu kemudian muncul kata Osteren di dalam bahasa Jerman, dan kemudian dari situlah kemudian muncul kata Easter di dalam bahasa Inggris, Easter dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ini, kata Easter itu bisa jadi tidak terkait dengan nama Eostre, tetapi terkait dengan sebuah festival, dengan sebuah perayaan. Sebuah perayaan yang mungkin dulunya terkait dengan peristiwa pembaptisan orang-orang Kristen mula-mula, di mana tiap orang yang akan dibaptis itu harus menggunakan jubah putih. Tapi kata putih di dalam bahasa Latin itu adalah alba. Hanya masalahnya di Spanyol dan di Italia, kata alba ini juga diartikan fajar. Nah, kemudian orang-orang Jerman kemudian menyerapnya menjadi kata Eostarun. Eostarun kemudian menjadi Osten. Osten kemudian menjadi Easter di dalam bahasa Inggris. Nah, tujuannya apa? Kita belajar ini tujuannya adalah ya
untuk istilahnya tadi mematahkan penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang tidak berdasar, yang kadang-kadang hanya berdasarkan rumor, kabar di sana, kabar di sini, dan tidak didasari oleh telaah yang cukup baik gitu loh. Jadi saya menyatakan di sini tidak ada gunanya bagi kita untuk melarang orang untuk menggunakan kalimat Happy Easter, entah itu sebagai ucapan di Facebook, WA, atau yang lain-lainnya. Karena Easter ini tidak harus dikaitkan dengan Easter tadi. Easter itu sendiri keberadaannya juga masih dipertanyakan. Mungkin yang paling tepat adalah Easter ini terkait dengan Festival Fajar tadi. Festival Fajar yang kalau ditelusuri lebih lanjut, itu dikaitkan dengan peristiwa pembaptisan yang biasanya dilakukan pada acaranya, ritualnya dimulai hari Sabtu malam dan terus berlangsung sampai Minggu pagi. Nah, itu di mana setiap orang yang akan dibaptis itu harus mengenakan jubah putih. Nah, itu. Ini penjelasan di balik kata Easter. Jadi jangan saudara takut-takut kalau menggunakan kata Easter. Gak ada salahnya. Oke, sekarang hal yang kedua. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya bahas di sini adalah apakah Yesus benar-benar mati atau sekedar pingsan? Gitu loh. Ini kadang-kadang yang ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya mengatakan Yesus itu nggak benar-benar mati, Yesus itu hanya sekedar pingsan aja. Gitu. Adalah hal yang tidak benar kalau kemudian kita mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Oh, dia tidak pernah mati, dia hanya pingsan aja, gitu loh. Nah, inilah yang disebut dengan istilah swoon teori atau teori pingsan. Nah, teori ini dikembangkan mula-mula oleh seorang yang bernama Carl Friedrich Barth pada tahun 1780. Jadi sudah dikembangkan ratusan tahun yang lalu yang menyatakan bahwa Yesus itu diberi obat yang membuatnya pingsan. Itu di atas kayu salib memang disengaja sedemikian, dan ketika dia sudah diturunkan, katanya Yusuf dari Arimatea itu membuatnya sadar kembali, itu katanya. Ini teori yang sudah lama sekali, sudah berapa tahun itu, 200 tahun lebih. Nah, di kemudian hari beberapa orang ini mengembangkan swoon teori ini. Banyak sekali orang yang mengembangkan swoon teori atau teori pingsan ini. Yang terakhir adalah seorang wanita yang bernama Barbara Thiering dan seorang laki-laki yang bernama Johannes Fried. Nah, itu. Dan yang menariknya adalah salah satu cabang Islam yang disebut dengan nama Ahmadiyah percaya bahwa Yesus tidak mati waktu diturunkan dari salib. Dia hanya tidak sadar atau pingsan. Dan kemudian dia disembuhkan dari luka-lukanya dengan obat yang namanya marhami Isa atau salib Yesus. Dan kemudian orang-orang Ahmadiyah ini percaya bahwa Yesus yang sudah sembuh karena luka-lukanya diobati dengan salib Yesus tadi, pergi ke Srinagar di Kashmir dan kemudian dia mati di sana. Dan di sana hari ini ada sebuah shrine atau sebuah tempat suci yang dianggap sebagai kubur Yesus. Itu adalah klaim dari salah satu cabang atau kalau di Indonesia ini dianggap sebagai suatu sekte. Dianggap sebagai satu sekte yang tidak disukai oleh kelompok Islam Sunni yang ada di Indonesia, itu kelompok Ahmadiyah. Nah, lalu bagaimana kita menjawab hal tersebut? Apakah Yesus benar-benar mati atau hanya sekedar pingsan? Nah, untuk menjawab hal ini kita perlu melihat gambaran penyalipan abad pertama. Seperti apa sih penyalipan abad pertama? Nah, penyalipan abad pertama itu melewati paling tidak 2 tahap, yaitu tahap penyiksaan sebelum penyalipan dan tahap penyiksaan pada waktu penyalipan. Nah, tahap penyiksaan sebelum penyalipan itu mencakup pencambukan. Jadi orang yang akan disalib, pesakitan yang akan disalib itu dicambuk, itu minimal 39 kali. Tapi bisa jadi lebih, gitu loh. Cambuk itu terbuat dari jalinan tali kulit dan bola logam yang dijalin di dalamnya. Jadi cambuknya bukan cambuk biasa seperti yang kita lihat ada di tangan tukang-tukang delman. Bukan, tetapi cambuk ini adalah cambuk yang khusus, di mana
ada kulit yang kemudian di dalamnya ada bola-bola logam yang dibungkus dengan kulit tersebut. Jadi saat cambuk mengenai daging, bola-bola ini akan mengakibatkan membar yang luar biasa, biru-biru. Dan kulit yang memar itu akan pecah ketika menerima pukulan yang lebih lanjut. Kalau dipukul pertama kali mungkin hanya biru, tapi begitu pukul 2, 3, 4 kali, akhirnya yang biru itu jadi pecah. Selain itu, cambuk itu juga memiliki potongan tulang yang tajam, yang bisa merobek jaringan daging dan menyebabkan pendarahan hebat. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Kita lihat. Dan beberapa orang biasanya ada yang sudah mati di dalam proses ini, belum sampai disalib sudah mati, dimati karena digebuki lebih dulu karena penyakit keluarnya darah yang berlebihan yang disebut dengan sindroma hipovolemik gitu. Sindroma hipovolemik itu adalah penderitaan yang terjadi karena sang pesakitan itu mengalami kehilangan banyak darah. Nah, karena darahnya ini tercucur oleh karena luka sobek karena luka-luka dihajar oleh cambuk itu ya, yang disebut dengan nama flagellum itu. Ya, jadi saya lihat darahnya berkurang, jantungnya bekerja keras tapi nggak ada darah yang dipompa. Akibatnya tekanan darah turun. Tekanan darah turun itu menyebabkan si pesakitan jadi limbung. Jadi limbung dan kadang-kadang pingsan. Dan dalam saat ini, itu ginjal berhenti memproduksi urin. Kalau tubuh kita itu cairannya cukup, darahnya cukup, maka ginjal akan berfungsi dengan memproduksi urin. Tetapi kalau darahnya sudah keluar semua, maka ginjal akan berhenti memproduksi urin untuk mempertahankan volume cairan darah. Akibatnya apa? Si pesakitan mengalami kehausan yang luar biasa. Jadi jangan heran kalau di atas kayu salib Yesus pernah berkata, aku haus. Kenapa kok demikian haus? Ya karena tadi, karena darah yang terus mengucur demikian hebat, ini mengakibatkan ginjal tidak lagi memproduksi urin dan ginjal menyerap istilahnya semua cairan yang ada di dalam tubuh. Akibatnya yang bersangkutan mengalami kehausan yang luar biasa. Ini yang terjadi sebelum penyaliban. Di samping itu, sebelum penyaliban ini biasanya kalau orangnya masih hidup, orangnya disuruh untuk ngangkat salib yang namanya potongan kayu itu yang namanya patibulum yang berat luar biasa untuk diangkut, digotong oleh dirinya sendiri. Dan ini yang dialami oleh Yesus, hanya masalahnya Yesus tidak kuat dan akhirnya Simon dari Kirena yang kemudian diminta untuk membantu mengangkat salib Yesus. Nah, sesudah tiba di tempat penyaliban, apa yang terjadi? Ya, penderitaan di kayu salib, paku sepanjang 15-21 cm itu dipakukan di pergelangan tangan dan juga di kaki. Dari mana kita tahu? Ya dari penemuan arkeologi. Jadi penemuan arkeologi itu menemukan tulang-tulang beserta paku yang masih menancap di tulang-tulang itu. Jadi paku itu menancap di mana? Paku itu menerobos pergelangan tangan. Jadi paku itu tidak dipakukan di telapak tangan. Jadi kalau ada gambar-gambar yang menunjukkan paku di telapak tangan itu adalah gambar yang tidak tepat. Yang benar adalah pergelangan tangan itu. Jadi paku yang menerobos pergelangan tangan ini akan menghancurkan salah satu urat saraf besar yang disebut dengan median nerve itu. Jadi kalau median nerve ini hancur, itu rasa sakitnya luar biasa. Jadi saudara melihat penderitaan Yesus di atas kayu salib itu sangat-sangat luar biasa. Gitu. Dan sebelum salib ditegakkan, itu ya. Sebelum salib ditegakkan, ini kan orang ditidurkan dulu, kemudian tangannya dan kakinya dipaku. Nah, kemudian sesudah tangan dan kaki dipaku itu pesakitan kedua lengannya direntangkan, ditarik dengan paksa sampai terlepas dari sendi bahunya. Jadi nanti saudara baca di dalam Mazmur 22 ayat 15 itu Mazmur 22 ayat 15 itu kerap dipandang sebagai nubuatan mengenai peristiwa salib. Di situ digambarkan tentang tulang-tulang yang terlepas dari sendi bahu. Dan ini mungkin yang terjadi dalam diri Yesus. Nah, jadi ditarik, dipaksa itu kedua lengannya sampai akhirnya keluar dari sendi bahunya. Begitu si pesakitan tergantung di atas kayu salib, mereka akan mengalami apa yang disebut dengan asphyxiation, yaitu kondisi kekurangan oksigen.
yang akan membawa mereka mati tersiksa secara perlahan-lahan. Jadi saudara lihat, Yesus mengalami ini. Dan bukan itu saja, Yesus juga kepalanya itu ditaruh mahkota duri. Mahkota duri di mana bahan yang dipakai. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, itu saudara akan ditunjukkan ada sebuah tanaman dan tanaman itu dulunya itu batang-batangnya atau dahan-dahannya dipakai sebagai bahan untuk membuat mahkota dari Yesus, mahkota di kepala Yesus pada waktu penyaliban, dan itu mengandung duri dan getah yang mengandung racun yang bisa membuat sakit itu. Jadi penderitaannya luar biasa, berlipat-lipat. Dan pada akhirnya kita melihat di dalam peristiwa salib untuk memastikan Yesus itu mati, lambung Yesus ditusuk. Jadi kalau kita perhatikan apa yang terjadi, ya ini peristiwa sebelum penyaliban dan peristiwa penyaliban itu sendiri, maka sebenarnya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus itu benar-benar mati pada hari itu. Enggak mungkin hanya sekedar pingsan, sudah digebukin kayak gitu, melakukan perjalanan yang tidak mudah menuju sebuah tempat yang disebut dengan nama Kalvari atau Bukit Tengkorak. Nah, kemudian mengalah di tempat itu dia disiksa secara luar biasa, dan pada akhirnya klimaksnya sebelum dia diturunkan itu lambungnya ditusuk. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa dia hanya sekedar pingsan? Nah, katakanlah dia masih hidup, katakanlah, walaupun boleh dikatakan tidak mungkin ini terjadi. Katakanlah apabila dia masih hidup, ketika dia ada di dalam kubur, nggak mungkin dia bisa mengalami pulih demikian cepat dengan luka yang begitu luar biasa. Luka digebukin, luka kena mahkota duri, luka ditusuk lambungnya, nggak mungkin. Dia bisa mengalami sembuh dengan cepat dan luar biasa. Tidak mungkin, apalagi dia bisa menggulingkan batu dengan kekuatannya sendiri. Batu itu berat sekali. Batu penutup kubur itu berat sekali. Bukan 50 kilo. Jauh lebih besar daripada itu. Dan tidak mungkin bisa begitu cepat Yesus bisa menampilkan dirinya di hadapan Maria Magdalena dan 2 murid di Emmaus dalam kondisi yang demikian bugar. Pada hari Minggu pagi, pada Jumatnya, dia masih tergantung di atas kayu salib dan dianiaya dengan demikian hebat. Tak mungkin. Itu andai kata dia masih hidup, padahal jelaslah. Kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kalau kita pelajari secara jujur, tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa Yesus masih hidup pada waktu dia diturunkan dari salib. Dan katakanlah kalau dia masih hidup, tidak mungkin. Tidak mungkin ada peristiwa yang begitu luar biasa sebagaimana yang digambarkan di dalam Injil-Injil. Ketika dia tampil di hadapan Maria Magdalena dan murid di Emmaus dalam keadaan yang demikian bugar. Dan argumen yang lebih meyakinkan adalah bagaimana mungkin orang yang bangkit dari pingsannya mampu mendorong para murid memberitakan kemenangannya atas maut. Meski kerap harus kehilangan segala-galanya termasuk nyawa mereka sendiri. Kenapa murid-murid mau mempertaruhkan nyawa demi berita yang diembannya? Saya yakin perjumpaan dengan Yesus yang bangkitlah yang memberikan mereka motivasi yang luar biasa untuk membawa berita indah itu ke seluruh penjuru. Perjumpaan dengan dia yang telah menaklukkan maut telah memberikan keberanian yang luar biasa kepada para murid untuk berhadapan dengan maut. Maut bukan lagi hal yang menakutkan bagi Petrus dan murid-murid yang lain, karena mereka melihat bagaimana guru mereka sendiri menaklukkannya. Kalau kita belajar sejarah dari 11 murid Yesus minus Yudas, jadi kan asalnya kan 12, jadi 11 minus Yudas yang mati bunuh diri. Dari 11 yang tersisa, itu 10 diantaranya mati syahid, mengalami penderitaan yang luar biasa. Petrus mati terbalik, Nathanael dikuliti, Thomas ditombak, Yakobus dipancung, Petrus disalib terbalik. Semuanya mengalami kematian yang mengerikan. Yohanes hampir saja mati digoreng, menjadi manusia goreng. Sudah disediakan
wajan raksasa untuk menggoreng Yohanes. Namun atas perkenanan Tuhan nggak jadi. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menggerakkan mereka, dan bukan hanya menggerakkan 11 orang ini saja, namun juga orang-orang yang lain. Nah, jawabannya adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Bukan perjumpaan dengan orang yang pingsan, lalu sadar kembali, dan mati lagi. Efeknya nggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, saya sangat yakin bahwa Yesus benar-benar mati, dan dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat hal yang lebih rumit lagi. Apa yang dilakukan Yesus di antara hari Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan? Nah, itu loh. Apa yang dilakukan oleh Yesus di antara hari Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan? Yang pasti dia mati. Lalu pertanyaannya adalah, ya betul tubuhnya mati. Lalu pertanyaannya adalah, rohnya kemana? Nah, disinilah muncul banyak usaha untuk mengisi ruang yang kosong ini. Tubuh Yesus mati. Dia ada di kubur. Pertanyaannya adalah rohnya kemana? Nah, rohnya kemana? Dan kemudian disinilah kemudian ada usaha yang telah dilakukan oleh bapak-bapak gereja berdasarkan teks-teks Alkitab yang ada. Nah, kemudian beberapa usulan muncul. Salah satunya adalah usulan yang diangkat berdasarkan pembacaan 1 Petrus 3 ayat 19-20. Beberapa orang menyatakan bahwa Yesus Kristus turun ke dalam kerajaan maut untuk memberitakan, ini saya kasih tanda tanya, untuk memberitakan, walaupun di dalam teks yang muncul dalam bahasa Indonesia adalah untuk memberitakan Injil, namun saya agak keberatan dengan terjemahan yang muncul di dalam Alkitab LAI itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita baca 1 Petrus 3 ayat 19-20 berbunyi seperti ini, dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi nanti saudara akan mengerti kenapa kok saya menggunakan tanda tanya di atas. Tapi izinkanlah saya menuntaskan pembahasan saya. Jadi saudara-saudara sekalian, ayat ini dianggap oleh beberapa pakar mendeskripsikan apa yang terjadi di antara Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan. Secara jasmani, Kristus mati. Namun roh, makanya kan di sana dikatakan di dalam roh. Dan di dalam roh. Jadi Yesus melakukan perjalanan kemana? Ya, perjalanan ke dunia lain. Nah, itu loh. Nah, perjalanan ke dunia yang lain yang bukan dunia yang kita kenal ini. Ya. Nah, bagaimana kita memahami teks ini? Teks ini bisa dipahami macam-macam, namun izinkan pemahaman yang saya miliki. 1 Petrus 3 ayat 19-20. Beberapa pengamatan yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama, kata roh-roh di dalam perjanjian baru selalu menunjuk kepada roh, bukan manusia. Jadi kalau kita lihat di sini kan ayat 19 mengatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh. Kepada roh-roh. Yang menarik adalah di dalam perjanjian baru kata roh itu selalu menunjuk pada roh, bukan manusia. Terkecuali di sana ada penjelasan tambahan. Contohnya di dalam Ibrani 12 ayat 23, memang di sana ada kata roh-roh, tetapi ada penjelasan lanjutan. Kalau Anda baca, roh-roh orang benar. Jadi kata roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 bisa diduga bahwa roh-roh di sana adalah roh-roh jahat. Atau dalam bahasa Inggris digunakan kata demons.
Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud dengan roh-roh jahat di sini? Nah, yang menarik adalah penulis 1 Petrus mengkaitkan dengan roh-roh yang dahulu tidak taat pada zaman Nuh. Nah, jadi demons atau roh-roh yang tidak jahat ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh. Nah, disinilah kemudian kita dibantu dengan pemahaman literatur abad pertama yang sangat akrab dengan penulis-penulis perjanjian baru. Pada zaman Petrus hidup, yakni pada abad pertama, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dipahami sebagai malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah dan kemudian dipenjarakan itu. Jadi roh-roh pada zaman Nuh ini menunjuk sebenarnya pada Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, bagaimana orang-orang Yahudi memahami Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 ini? Berdasarkan literatur kuno yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, ya, khususnya kitab 1 Henok. Dan menariknya adalah kitab 1 Henok ini sekarang sudah tersedia terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Anda bisa membacanya. Tadi saya baru membaca ulang beberapa pasal di dalam kitab 1 Henok itu, dan di dalam kitab 1 Henok itu diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu ada malaikat-malaikat itu. Mereka kerap kali disebut dengan istilah bintang-bintang, kerap kali juga disebut dengan istilah anak-anak Allah yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Apa yang tidak boleh mereka lakukan? Mereka tergoda dengan anak-anak manusia, dan kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan-perempuan, anak-anak manusia, dan akhirnya hasil daripada perkawinan hibrid ini, yang satu adalah punya natur malaikat, yang satu punya natur manusia, yang muncul adalah apa yang disebut dengan nama Nephilim. Nephilim kalau dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dengan kaum raksasa-raksasa. Ini raksasa-raksasa yang kemudian hari membuat bumi ini jadi kacau balau luar biasa. Kalau Anda mau membaca kitab 1 Henok itu sudah melihat cerita yang luar biasa yang menjadi salah satu alasan kenapa Allah harus memusnahkan bumi dengan air bah. Jadi roh-roh ini, jadi sekali lagi, roh-roh ini adalah malaikat-malaikat yang tidak taat ini, yang seharusnya tidak boleh mengawini anak-anak manusia, namun mereka melawan Allah yang Maha Tinggi, dan kemudian mereka inilah yang kemudian menjadi roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, saya bacakan satu cuplikan dari Henok pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dan aku pergi ke tempat di mana, ini penglihatan dari Henok, di mana tidak ada sesuatu apapun, dan aku melihat di sana ada sesuatu yang mengerikan. Tidak ada langit yang tinggi, tidak ada bumi, tetapi tempat yang kosong, dahsyat dan mengerikan. Dan di sana aku melihat 7 bintang langit diikat menjadi satu seperti gunung yang besar dan menyala-nyala seperti api. Pada saat itu aku berkata, karena dosa apakah mereka ini diikat? Jadi kalau kita berbicara mengenai bintang itu kerap kali menjadi simbol daripada malaikat. Karena dosa apa mereka ini diikat, dan mengapa mereka dilemparkan di sini? Dan jawab Uriel. Uriel ini adalah salah seorang malaikat yang pangkatnya cukup tinggi, setara dengan Gabriel, setara dengan Mikael di dalam tradisi orang-orang Yahudi.
Dan jawab Uriel, salah satu malaikat kudus yang bersamaku, yang membimbingku dan berkata kepadaku, Henok, tentang apa engkau bertanya, dan tentang apa engkau mencari tahu dan gelisah? Ini adalah bintang-bintang yang telah melanggar perintah Allah. Sekali lagi, bintang-bintang ini bisa dibaca. Ini adalah malaikat-malaikat yang telah melanggar perintah Allah yang maha tinggi dan diikat di sini sampai 10.000 zaman. Jumlah hari-hari pelanggaran dosanya mereka sampai kesudahannya. Ini saya baca. Saudara lihat di sini. Di sini ada gagasan malaikat yang melanggar perintah Allah dan malaikat itu kemudian ditaruh ke dalam sebuah tempat. Henok menyebutnya tempat yang kosong, dahsyat dan mengerikan. Nah, itu loh. Jadi mereka ditahan di sana, ditawan di sana oleh karena mereka melanggar perintah Allah. Apa yang dilanggar? Ya tidak boleh mengawini anak-anak manusia, tapi itu yang mereka lakukan hingga akibatnya muncul kekacauan yang ada di muka bumi. Itu dalam tradisi Yahudi. Nah, dan yang menarik adalah tempat itu disebut oleh Henok sebagai penjara. Di dalam 1 Henok 21 ayat 10, tadi kita kan membaca 1 ayat 6. Di dalam konteksnya, di sana katakan ini adalah penjara dari para malaikat dan disinilah mereka dipenjarakan selama-lamanya. Tuh. Jadi di sini kemudian kita langsung nyambung ya dengan apa yang kita lihat di sini tadi ya. Nah itu loh, di sini dikatakan dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Roh-roh yang ada di dalam penjara ini bisa kita pahami kalau kita membaca di dalam kitab Henok ini loh. Nah, karena di dalam kitab itu ada gagasan ada malaikat-malaikat yang melanggar perintah Allah dan kemudian ditaruh di situ, di penjara di situ. Dan kita tahu bahwa kitab Henok ini tampaknya sangat akrab dan cukup dihormati oleh orang-orang Kristen pada abad pertama. Terbukti salah satu bagian dari kitab Henok dikutip oleh Yudas, saudara Tuhan Yesus yang menulis kitab Yudas. Di dalam kitab Yudas, yaitu nanti saudara baca Yudas 1 ayat 14 itu adalah kutipan dari Henok 1 ayat 9. Jadi gagasan penawanan malaikat, ada malaikat yang tidak taat, kemudian ditawan, ditaruh di dalam sebuah tempat yang ada di dalam penjara, itu juga muncul di dalam kitab Yudas, dan juga muncul di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 4. Coba kita lihat. Dan ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Batas-batasnya dilanggar. Gitu. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman hari yang besar. Sudah lihat di sini, malaikat ditaruh di dalam tempat penahanan. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah ini loh, saya nggak suka terjemahan neraka. Karena neraka di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata Gehenna. Namun yang muncul di dalam bahasa di sini, yang muncul di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ini adalah Tartarus, bukan Gehenna. Nah, Tartarus itu ya tempat penawanan itu loh. Ya, itu. Tempat penawanan. Tanda kutip ya itu semacam penjara. Nah, itu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, nah di sini kita melihat bahwa ini loh gagasannya. Jadi gagasannya pada abad pertama ada gagasan bahwa roh-roh yang tidak taat kepada Allah itu ditahan di dalam penjara. Sebagaimana tercermin di dalam kitab Henok, sebagaimana dikutip di dalam 1 Petrus pasal 3 dan juga di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, di sini kita melihat. Nah, dari pemahaman ini kita bisa mengerti. Kita bisa mengerti 1 Petrus 3 ayat 19 itu harus dipahami seperti apa? Ya harus dipahami seperti itu. Kristus dikatakan melakukan perjalanan ke dunia yang lain untuk memberitakan. Jadi perjalanan Yesus adalah ke tempat itu, ke tempat di mana ada roh-roh yang ditawan tadi. Roh-roh yang ditawan ini adalah malaikat-malaikat yang menurut tradisi Yahudi itu melanggar perintah Allah. Jadi Yesus dikatakan melakukan perjalanan ke sana. Lah disinilah kemudian saya tidak serak dengan terjemahan yang muncul di dalam Alkitab LAI. Alkitab ketika LAI menerjemahkan di sini kita sudah lihat. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Nah ini yang saya nggak terlalu suka. Ngapain memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara? Jadi ini menurut saya terjemahan yang kurang tepat kata memberitakan Injil itu. Jadi
Nah, karena apa? Karena di dalam bahasa aslinya digunakan kata ekkerusen. Nah, jadi kata ekkerusen tidak harus diterjemahkan memberitakan Injil. Ada satu kata yang biasa digunakan di dalam bahasa Yunani untuk memberitakan Injil, yaitu euangelizo. Jadi maksudnya dari kata dari situ kemudian euangelizo kita mengenal kata evangelization. Evangelization itu artinya penginjilan. Itu sebenarnya akar katanya bisa ditarik ke dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai di sini adalah ekkerusen. Ekkerusen itu dari kata keruso. Keruso itu artinya memberitakan, memproklamirkan. Jadi sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah di dalam roh itu dia memberitakan, memproklamirkan, tapi bukan memproklamirkan Injil, bukan memberitakan Injil. Yang lebih tepat adalah memberitakan penghakiman atas roh-roh yang tidak taat itu. Jadi memberitakan penghakiman. Jadi ada deklarasi kepada roh-roh itu. Dan hal ini, pembacaan kayak begini, ini didukung oleh Henok 16 ayat 3, yang sepertinya menjadi sumber dari penulisan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jadi kesimpulannya adalah apa? Di antara Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan, Yesus mati. Tubuhnya mati, tubuhnya ada di dalam kubur, lalu pertanyaannya rohnya kemana? Nah, di sini kemudian beberapa pakar mengkaitkan dengan 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, dan jika cara baca ini benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di antara Jumat Agung hingga Minggu Paskah, Kristus datang ke tempat di mana roh-roh itu ditawan untuk memproklamirkan kemenangan Allah dan sekaligus penghakiman yang akan datang di dalam diri roh-roh yang tidak taat itu. Nah, itu makna di balik 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20 yang sekaligus untuk menjawab pertanyaan kira-kira apa yang terjadi pada hari di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. Nah, yang terakhir, sekarang sifat dari tubuh kebangkitan Yesus yang menjadi prototipe, menjadi model dari tubuh kebangkitan kita itu seperti apa sih? Jadi sifat dari tubuh kebangkitan Yesus itu kayak apa? Kenapa kita perlu mempelajari hal ini? Karena ya ketika kita mengerti akan tubuh kebangkitan Yesus dengan baik, nah seperti itulah tubuh kebangkitan kita nanti. Ya, nah, mari kita akan melihat data Alkitab. Ya, jadi kebangkitan Yesus adalah prototipe. Pertama kali kita harus mencari prototipe atau model dari kebangkitan kita. Dari mana kita tahu 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Perhatikan, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 23 mengatakan tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi Kristus adalah yang pertama kali dibangkitkan. Mungkin Anda bertanya, loh bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama yang sudah dibangkitkan? Yang sudah dibangkitkan oleh beberapa nabi di dalam perjanjian lama. Saya mengatakan ya mereka betul dibangkitkan, tapi mereka pada waktu bangkit tidak menggunakan tubuh kemuliaan. Mereka tetap menggunakan tubuh fana, itulah sebabnya mereka mati lagi. Lazarus pun demikian. Lazarus sudah bangkit, tapi waktu dia dibangkitkan, dia masih menggunakan tubuh yang fana, bukan tubuh kebangkitan. Itulah sebabnya dia mati lagi. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai yang sulung. Satu-satunya yang layak disebut sebagai yang sulung karena dia bangkit dan tidak mati lagi karena mengenakan tubuh kebangkitan ya Yesus Kristus. Makanya di dalam 1 Korintus 15, 20 dan 23 ini dikatakan dia yang sulung. Yang sulung berarti yang pertama. Dan yang pertama ini menjadi model bagi kita yang suatu hari nanti akan menerima tubuh kebangkitan. Nah, sifat dari tubuh kebangkitan apa?
Yang pertama, pengamatan kita ada kontinuitas dengan tubuh yang lama. Ada kontinuitas, maksudnya ada kesinambungan, nyambung dengan tubuh yang lama. Contohnya, mengandung unsur fisik. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus bisa diraba, Yesus bisa makan dan minum. Ya, jadi sebelum Yesus mati, Yesus pun bisa diraba. Sesudah Yesus bangkit, dia bisa diraba. Sebelum Yesus mati, dia bisa makan minum. Sesudah Yesus bangkit, dia juga bisa makan minum. Namun pada saat yang sama ada diskontinuitas dengan tubuh yang lama. Nah, jadi murid-murid mula-mula kurang mengenal dia. Gitu. Jadi meskipun mengandung unsur fisik, ya jadi murid-murid itu mula-mula nggak kenal dia. Ya, sudah lihat, nggak kenal. Beberapa orang nggak langsung mengenali, pasti ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Nah, dan selain itu, meskipun tubuh kebangkitan ini mengandung unsur fisik, tapi tidak sama persis dengan tubuh fisik yang fana. Terlihat bagaimana Yesus punya kuasa yang besar, sehingga dia mampu mengatasi halangan fisik. Ada tembok, pintu terkunci. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan murid-murid berkumpul di dalam suatu ruangan yang terkunci, namun tiba-tiba Yesus hadir di situ. Jadi kita melihat halangan fisik, tembok, ruang tertutup mampu diatasi. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh tubuh fana secara umum. Kita tidak bisa melakukannya. Tapi Yesus bisa melakukannya dengan tubuh kebangkitan. Jadi ada diskontinuitas dengan tubuh yang lama. Itu salah satu contoh kecil, suatu pengamatan awal. Jadi intinya adalah tubuh kebangkitan dan tubuh yang fana ini ada bagian yang sinambung, ada bagian yang tidak sinambung. Nah, dan kemudian penjelasan yang lebih terperinci lagi bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Rasul Paulus menjelaskan beda di antara tubuh fana dan tubuh kebangkitan. Di dalam 1 Korintus 15, 42 sampai 44 kita melihat penjelasan yang luar biasa. Saya bacakan, demikian pula hanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, di sini kita melihat ada kontras di antara tubuh fana dan tubuh kebangkitan. Tubuh fana itu binasa. Bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah phthora. Phthora itu artinya tubuh yang dapat mengalami penurunan fungsi. Tubuh yang bisa mengalami penuaan. Tubuh yang bisa mengalami kerusakan biologis. Itu phthora, tubuh yang dapat binasa. Kita semua, kalau Tuhan izinkan punya umur panjang, pasti akan mengalami hal tersebut. Penurunan fungsi di pankreas kita, penurunan fungsi di otak kita, yang dulunya gampang mengingat, sekarang gampang lupa. Nah, itulah terjadi penuaan. Yang dulunya kita kuat lari sekian kilometer, sekarang jalan beberapa meter aja susah. Tubuh fana itu phthora, dapat binasa. Tubuh kebangkitan yang diterjemahkan dengan tidak dapat binasa, dengan menggunakan bahasa Yunani aftarsia, itu tubuh yang tidak tunduk pada penurunan fungsi dan kerusakan biologis. Jadi tubuh yang selalu stabil, tubuh yang sempurna, sehat 100%. Ya, selalu dalam kondisi fisik yang betul-betul sempurna, tidak mengalami penurunan fungsi dan kerusakan biologis. Itu tubuh kebangkitan. Wah, luar biasa. Tidak bisa kena COVID, tidak bisa. Tidak bisa kena flu, tidak bisa. Tidak bisa mengalami pikun, tidak bisa. Itulah aftarsia. Jadi tubuh fana juga disebut sebagai tubuh yang hina. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata akimia. Itu punya status yang buruk. Dalam zaman itu biasanya dikaitkan dengan rasa malu. Jadi seorang yang digambarkan punya malu itu adalah mereka-mereka yang berasal dari masyarakat, yang berasal dari kelas sosial yang terbawa, budak, orang miskin. Itu selalu dikaitkan dengan akimia. Jadi tubuh fana ini digambarkan seperti itu. Yaitu statusnya buruk gitu. Nggak ada semaraknya sama sekali, nggak mulia sama sekali.
Nah, sementara tubuh kebangkitan itu digambarkan mulia, penuh dengan semara. Dalam bahasa Yunani digunakan kata doxa. Jadi punya reputasi yang luar biasa, indah, layak dibanggakan, layak diagung-agungkan. Beda dengan tubuh yang sekarang. Tubuh yang sekarang ini nggak layak diagung-agungkan. Kalau ditampilkan, itu rasa-rasanya membuat kita malu. Itu gambaran kiasannya seperti itu. Tubuh yang ada sekarang ini kalau ditampilkan itu, itu rasa-rasanya nggak sama sekali nggak nimbulkan bangga. Isin katanya orang Jawa. Nah, itu loh. Nah, itu seperti kalau kita pakai pakaian yang buruk sekali, kemudian tampil di depan umum, akhirnya malu. Tapi kalau kita tampil dengan luar biasa semarak, wah, kita menjadi sesuatu, menjadi bangga ya istilahnya. Jadi tubuh yang fana itu digambarkan atimia, tubuh yang bangkitan digambarkan mulia, penuh dengan semarak, luar biasa. Tubuh yang fana juga digambarkan astenia. Astenia artinya lemah. Lemah dalam hal fisik, lemah dalam hal moral. Pokoknya kondisinya benar-benar nggak berdaya. Gampang takluk pada dosa, gitu loh. Gampang lakukan kesalahan, seperti kita semua gampang marah, gampang lupa, ya, gampang sakit. Nah, itu gambaran-gambaran yang ditampilkan oleh Rasul Paulus sebagai astenia. Itu beda dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan digambarkan itu tubuh yang punya kekuatan, dunamis dalam bahasa Yunani. Dunamis itu artinya keperkasaan, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Tubuh kebangkitan itu tidak takluk pada kelemahan, tidak takluk pada kelemahan moral, tidak takluk pada kelemahan fisik, dan sanggup melakukan hal yang luar biasa ajaib. Kita bisa melihat di dalam diri Yesus bagaimana dia menerobos tembok. Karena dia punya tubuh yang dinamis itu. Nah, itu loh. Dan yang terakhir, tubuh yang fana itu digambarkan sebagai tubuh yang alamiah. Alamiah dalam bahasa Yunani digunakan kata psychikos. Itu orientasi dasar dari tubuh kita saat ini apa ya? Alamiah. Alamiahnya manusia itu apa? Alamiah manusia itu yang mempertahankan hidup. Ya ini yang terus-menerus dicari oleh manusia. Pikirannya yang makan, pikirannya bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, itu yang jadi orientasi dasar manusia kita saat ini seperti itu. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang hari Minggu pun yang seharusnya beribadah, duitnya sudah cukup, tapi karena takut, nggak kebagian, ya masih mati-matian kerja. Padahal sudah dicukupi sama Tuhan gitu loh selama 6 hari. Loh kok bisa gitu Pak? Ya karena karena orientasi dasarnya, psychikos itu. Orientasi dasar daripada tubuh kita hari ini itu alamiah. Beda dengan tubuh kebangkitan, orientasi dasarnya disebut dengan pneumatikos atau rohani gitu. Nah, jadi di dalam tubuh masa depan itu kita sudah tahu persis takaran yang tepat. Takaran yang tepat bagaimana gitu loh. Saat beribadah, saat berkarya itu sudah tahu takaran yang tepat itu. Orientasinya adalah rohani. Rohani ini jangan dikaitkan semata-mata dengan ibadah yang formal seperti puji-pujian, penyembahan. Di dalam teologi Kristen, semua aktivitas kita adalah aktivitas yang rohani selama itu diarahkan untuk memuliakan Allah. Nah, inilah tubuh kebangkitan. Jadi tubuh kebangkitan yang digambarkan sebagai tidak dapat binasa, mulia, luar biasa, kuat, rohania. Inilah yang akan menjadi tubuh kebangkitan yang akan kita miliki kelak. Yesus yang menjadi model yang dari tubuh kebangkitan ini sudah bangkit di minggu kebangkitan 2000 tahun yang lalu. Karena dia sudah bangkit, seperti yang saya kutip di dalam khotbah minggu, kutipan dari Philip Brooks, kita bukan hanya berkata, He is risen, kita juga berkata, I shall rise. Bukan hanya Kristus sudah bangkit, tapi aku juga akan bangkit dengan tubuh kebangkitan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pelajaran pada hari ini.